Assalamualaikum Bu Aim. Waalaikumsalam. Ya, gimana sehat Bu Aim? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga sehat. Senang sekali Bu Aim. Nih, saya mau minta bantuan Bu Aim, boleh? Silakan Nur. Ya, begini Bu Aim, terkait besok saya ada tugas untuk aksi nyata 2.3 Bu di guru penggerak. Itu saya harus melakukan observasi di kelasnya Bu Aim, tetapi sebelumnya saya juga harus melakukan praobservasi. Boleh Bu Aim, saya masuk kelasnya Bu Aim? Boleh silakan. Iya, begini Bu Aim, untuk praobservasinya Bu Aim, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Aim terkait besok untuk kegiatan pembelajaran besok yang akan dilaksanakan oleh Bu Aim, bisa? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya Ibu, saya sudah mempelajari RPPH Bu Aim yang besok akan dilaksanakan untuk besok pagi observasinya. Alhamdulillah sudah bagus Bu Aim. Jadi kegiatannya juga sudah bagus bagi anak, menurut saya juga menarik. Nah, dari persiapannya kira-kira sebelum selain RPPH apa saja Bu Aim untuk persiapan besok pagi? Untuk besok pagi yang pertama kita menyiapkan RPPH-nya. Iya, sudah. Modul ajarnya sudah ya hari ini. Terus untuk RPPH hari Selasa ya Nur ya. Iya. RPPH-nya, terus untuk kegiatan mainnya juga perlu persiapan mulai dari sini. Karena kalau menyiapkan hari Selasa kayaknya iya, berarti alat dan bahannya berarti harus disiapkan istilahnya hari Seninnya juga ya Bu, ya setelah betul. Oh iya, berarti bagus persiapan sekali. untuk hari Selasa. Iya, terima kasih Bu Aim, bagus sekali. Nah, untuk tujuan praobservasi ini Bu Aim, yaitu saya ingin mengetahui bagaimana Bu Aim mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional serta budaya positif. Seperti itu Bu Aim. Nah, terlihat dari RPP-nya Bu Aim itu sudah mengcover ada diferensiasi juga, KSN-nya juga, dan budaya positifnya. Yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajarannya apa Bu Aim untuk besok hari Selasa? Untuk tujuan pembelajarannya kita kan ambil tema tentang gejala alam. Iya. Subtemanya itu gunung meletus Nur. Terus untuk tujuan pembelajarannya itu anak mengenal ciptaan Allah, yaitu tentang gunung meletus. Terus kita juga hari itu juga ada praktek ibadah. Terus dengan kita melakukan percobaan gunung meletus nanti melatih anak untuk bersikap mandiri. Karena anak juga melakukan nanti di kegiatan mainnya juga anak itu bermain sendiri, terus di samping itu kita juga melatih anak untuk bekerja sama, dengan temannya dengan cara berkelompok. Terus selanjutnya yaitu anak melakukan percobaan gunung meletus itu biar anak itu rasa ingin tahunya itu timbul loh Bu Nur, dengan melakukan eksperimen percobaan gunung meletus. Mungkin hanya seperti itu. Oke. Ini kalau untuk TK kan termasuk fasenya kan fase pondasi. Kalau di kelasnya Bu Aim jumlahnya berapa Bu Aim? Untuk TKA jumlahnya 13. Oh iya, dari 13. 6 dan 7. Oh iya, untuk laki-lakinya ada laki-lakinya itu 7. Kebetulan hari ini nggak berangkat semua. Iya. Ada yang uji. Iya, terima kasih Bu Aim. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Aim, bagaimana Bu Aim merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga tentang yang KSN-nya dan juga budaya positifnya. Itu bagaimana merancangnya Bu Aim? Dengan metodenya, juga strateginya, itu bagaimana Bu Aim? Merancangnya itu kita memakai strateginya, metodenya kita memakai metode dengan unjuk rasa Bu Nur, terus demonstrasi. Kita seperti itu. Kalau namanya anak TKA itu kalau memang tidak dicontohkan dari gurunya itu didemonstrasikan ya. Iya, gurunya itu harus mendemonstrasikan. Terus terkait dengan CP-CP-nya, kebetulan hari besok kita memang CP-nya itu ada 3 CP, nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan literasi STEAM. Tiganya, insya Allah itu di kegiatan mainnya itu sudah mencakup itu. Boleh tahu untuk yang
apa namanya literasi STEM-nya itu kira-kira yang masuk di kegiatan mana ya Bu Aim? Untuk besok rencananya untuk literasinya kita kan memang setiap sebelum pembelajaran itu memang kita menayangkan video. Iya, betul. Nanti setelah video anak itu ada tanya jawab. Ya, Terus video. nanti kan anak-anak menyebutkan kata kunci apa Iya. yang ada di dalam video tersebut. Iya. Nanti kita juga mau meniru tulisan. Misalkan anak menyebutkan erupsi. Iya. Nah, nanti anak bisa menirukan misalkan gunung. Iya. Besok rencana kita memang anak menirukan tulisan gunung dengan medianya media batu dan media biji jenitrik. Karena kitanya punya biji jenitrik. Ya. Oke, itu di literasi. Berarti itu dengan metodenya kalau yang itu kan yang literasi STEM-nya yang menggunakan lospat ya. Nah, kalau yang tadi di percobaan gunung meletusnya itu masuknya yang mana Bu Aim? Itu masuk pakai strategi apa? Itu sains nanti anak yang itu sendiri Bu. Eksperimen Ya. Anak nanti yang mencoba sendiri bagaimana caranya membuat percobaan gunung meletus. Kita sudah menayangkan videonya. Oke, ya. Terima kasih Bu Aim. Kira-kira ini untuk area pengembangannya itu berarti masuk area pengembangan di kegiatan intinya area pengembangan apa Bu? Ini masuknya berarti literasi STEM itu masuknya sains ya berarti ya? Sains ya, kalau Gunung Merapi itu masuk percobaan gunung meletus itu sains. Iya, maksudnya berarti ranah kognitif ini ya. Betul. Kognitif. Ya, tapi tidak terlepas dari bahasanya juga ya, ini ya. Iya. Literasi bahasanya juga ya Bu ya, ini ya. Bahasanya juga masuk. Bagus sekali Bu Aim. Selanjutnya, apakah di pemetaan awal sudah muncul untuk melakukan apa namanya kegiatan-kegiatan itu sudah didiskusikan dengan anak Ibu di pemetaan awal, didiskusikan dalam arti besok mau main apa itu sudah didiskusikan dengan anak belum kegiatan lainnya? Kemarin waktu hari Senin itu kebetulan anak ada yang cerita tentang gunung meletus. Iya. Katanya itu anak katanya itu kemarin dari Magelang. Katanya di sana guru kemarin aku dari Magelang ada gunung meletus katanya Merapi meletus. Dari situlah saya mengangkat tentang gunung meletus itu. Kebetulan anak itu langsung antusias, ya Bu Guru besok aku pengen melihat gunung meletus. Akhirnya saya mengambil itu, kita arahkan ke sini. Berarti intinya dengan itu update juga ya dengan kejadian alam yang sebenar-benarnya dalam arti kejadian yang fakta sesungguhnya ya. Oh iya, berarti intinya anak itu imajinasinya juga ketika melihat gunung meletus itu muncul ya gitu. Oh, iya. Tadi memang anak memang ibaratnya itu nagih Bu Guru kapan katanya mau itu membuat gunung meletus. Nah, saya sarankan untuk besok ya Mas ya buat gunung meletusnya. Dan kebetulan besok kita memang ada penayangan video tentang gunung meletus yang Merapi itu, biar anak itu langsung tahu. Oke, ya baik Bu Aim. Terima kasih. Saya kira sudah cukup. Untuk besok pagi saya tunggu actionnya Bu Aim ya. Boleh Bu Aim saya masuk ke kelasnya Bu Aim ya. Silakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan besok pagi rencana berjalan dengan lancar ya Bu Aim ya. Amin. Terima kasih Bu Aim. Sama-sama Bu Nur. Ya, saya akan melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk yang rapi, silakan duduk yang rapi. Oke. Mau membuat gunung meletus. Gunung berapi. Oke, terus apa lagi? Gunung Merapi. Terus bahkan pada tahun 2015 lalu, aliran lava panas dari gunung ini cukup menggila karena sampai menimbulkan air terjun lava. Nah, bagi kamu yang suka dengan air terjun, yang saat ini kayaknya nggak perlu kamu datangi deh. Dengan salah satu rekaman yang mengabadikan Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu,
tahu lagi ada apa lagi? Kebakaran. Terus apanya? Rumahnya kebakaran karena larvanya turun dari atas ke bawah. Mobilnya kebakaran. Iya, tadi melihat video tentang gunung ada yang tahu nggak kenapa gunung meletus itu? Gunung itu bisa meletus. Ada yang tahu? Larvanya naik. Betul katanya Mas Farhan, itu larvanya naik karena di dalam gunung itu ininya nggak masa ini. Nanti teman-teman boleh melukis gunung. Nanti boleh melukis gunung. Nanti percobaannya di sana. Tapi setelah melukis nanti ada yang melukis di luar nanti melukisnya ya. Ada yang melukis nanti yang perempuan dulu. Iya nanti yang perempuan dulu. Nah, silakan. Yuk. Saya sudah satu. Bendanya satu. Satu. Anak banyak tuyul. Mbak, hati-hati ya, warnanya nanti berubah ya, catnya, itunya, pewarnanya. Tuyul. Satu. Teman aku temen sama Keisha. Abangnya gue loh. Anu itu biar nanti kelihatan itunya. Sebelah itu gitu. Nanti kamu cobain. Sudah. Nek niki jam main banget. Oh, sebentar ini. 1, 2, 3, 4. Wow. Ternyata maaf jangan ininya tuh biar habis itu nanti dulu biar habis ini kayak di video tadi nanti dulu yang di video kan tadi kayak gitu tuh. Itu kalau Tadi teman-teman sudah melaksanakan percobaan apa? Percobaan apa? Gunung meletus. Tadi apa yang teman-teman lihat? Coba. Gunung. Ada orangnya, terus. Ada larvanya. Larvanya warnanya merah. Iya tadi tulisan gunung memakai batu atau biji nitrit. Maaf Mbak Hani, Mbak Rifa. Terus nanti yang perempuan dulu yang meniru huruf. Yang laki-laki nanti boleh bermain cap air. Mau boleh menggambar gunung meletus. Ya, nanti boleh menggambar gunung meletus. Yo Mbak Rifa yo. Yo Mbak Alia. Tulisan gunung. Dalam gunung warna kuning sama apa ngapain sih? Baik teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Coba gunung meletus, terus apa lagi? Iya, terus apa lagi? Hujan abu. Iya, tadi kita melakukan percobaan gunung meletus. Terus
Gimana Bu Aim sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat, alhamdulillah. Ini Bu Aim, terkait kemarin saya sudah observasi di kelasnya Bu Aim hari kemarin, ada beberapa tindak lanjut yang harus saya sampaikan ke Bu Aim terkait dengan tugas saya sebagai JGP, yaitu percakapan pasca observasi Bu Aim. Minta waktunya sebentar Bu Aim, bisa? Silakan. Terima kasih sebelumnya Bu Aim. Ini loh Bu Aim, saya juga setelah kemarin mengamati pembelajaran di kelasnya Bu Aim, luar biasa. Anak-anak sangat antusias dan menarik sekali Bu Aim kemarin terkait dengan topik gunung meletus. Anak-anak luar biasa senang, bisa dilihat dari antusias anak kemarin ya Bu Aim. Nah, ada beberapa catatan atau refleksi dari Bu Aim sendiri yang kemarin setelah kita melakukan observasi itu ada beberapa catatan dari saya dan juga dari Bu Aim sendiri. Kira-kira kalau menurut Bu Aim kemarin di topik gunung meletus itu pembelajarannya menurut Bu Aim itu banyak kelebihannya. Kira-kira untuk kelebihannya terkait dengan diferensiasi penerapan KSE dan budaya positif apa ya Bu Aim? Kelebihan yang kemarin sudah diterapkan karena anak kan merasa senang. Menurut Bu Aim keberhasilan dari pembelajaran kemarin apa saja Bu Aim kelebihannya? Saya akan menjawab singkat saja ya. Kemarin kita memang mengambil tema itu gunung meletus karena kemarin memang awalnya itu memang anak itu memang sudah bicara tentang masalah gunung meletus. Anak memang sangat antusias karena kemarin memang dia sudah mendengar kalau ada gunung meletus. Akhirnya saya ambil topik itu dan anak-anak memang itu memang permintaan anak. Permintaan anak. Iya, kemarin anak guru kemarin ada gunung meletus. Oh iya, di mana? Saya kemarin ke Magelang, ada akunya. Iya, berawal dari situlah saya mengangkat gunung meletus dan saat kita melakukan eksperimen percobaan sains itu untuk gunung meletus memang anak itu sangat antusias ya. Karena anak melakukan percobaan sendiri dan di situ anak memang benar-benar melakukan sendiri. Jadi di situ anak ada kerjasama dengan teman yang lain, terus anak juga kemandiriannya itu muncul, terus memang anak itu sudah dari kemarin minta, jadi anak dengan senang hati mau melakukan sendiri. Berarti intinya kan sudah melibatkan anak dalam topik ya. Jadi sebenarnya itu muncul dari ide anak atau gagasannya ya. Makanya anak sangat antusias. Itu merupakan kelebihan ya. Kelebihan dari kegiatan pembelajaran yang kemarin ya. Terus kelebihan yang lain Bu Aim itu kemarin di kegiatan inti pun itu saya melihat untuk kegiatan intinya ya, khususnya di kegiatan inti juga ada kegiatan yang menyenangkan ya, itu yang menyenangkan anak dan anak itu sangat tertarik atau antusias, sangat ingin melakukan kegiatan, terutama di kegiatan yang melukis itu Bu Aim. Itu juga itu boleh diceritakan Bu Aim, itu merupakan inisiatif dari atau ide dari anak juga itu atau dari gurunya yang kemarin kegiatan yang melukis itu memang kemarin kegiatan pas hari Selasa itu memang ada kegiatan melukis, kebetulan melukis gunung ya. Itu memang berawal dari hari Senin ya. Hari Senin itu kan memang sudah gunung meletus dan anak waktu itu menggambar. Baru menggambar saja. Terus ada yang bilang, Bu Guru ini kalau diwarnai tambah bagus Bu Guru, seperti itu. Akhirnya ya udah besok kita melukis atau mewarnai. Terus aku sukanya melukis aja Bu Guru. Oh ya baik, besok Bu Guru sediakan krayon, cat air karena memang di situ ada krayon tapi anaknya larinya itu tetap ke melukis karena dia tertarik dengan melukis. Cuma waktu itu memang hanya ada dua pilihan,
krayon dan cat air. Nah, anak larinya itu ke cat air semuanya. Oh iya. Berarti itu antusiasnya ke cat air ya. Untuk media yang lain tidak ya? Tidak. Karena lebih tertarik dengan cat airnya. Kalau menurut Bu Aim itu merupakan diferensiasi produk atau hasil anak itu kira-kira beragam apa tidak Bu Aim? Itu hasil karya anak itu ada yang sama karena kadang anak itu melihat temannya, oh aku pengennya seperti itu, tapi anak juga waktu itu ada yang dengan imajinasinya sendiri. Tapi kebanyakan melihat punya temannya, gunungnya misalkan satu, aku ikut satu, kebanyakan seperti itu. Jadi itu merupakan hasil diferensiasinya itu memang hasil karya ya. Maksudnya hasil karya. Hasil karya melukisnya ya. Melukis. Iya. Terus untuk di kegiatan yang kemarin menurut Bu Aim ada nggak kekurangan dari Bu Aim terkait dengan istilahnya yang melukisnya itu kan banyak yang terkaitnya dengan cat air. Ada nggak kalau Bu Aim itu ada nggak melihat kekurangan dari yang hasil karya anak? Ada beberapa catatan atau kekurangan nggak? Untuk pertama memang saya mengakui sendiri ya, memang waktu itu memang bahan alat medianya itu bahannya memang hanya krayon dan itu harusnya memang lebih banyak ya harusnya, tapi karena anak memang mintanya cat air jadi saya hanya menyediakan cat air. Untuk hasil karyanya memang rata-rata anak itu sama Bu, rata-rata itu sama. Ada yang beda tapi memang semuanya sama. Rata-rata sama karena melihat punya temannya. Terus kalau menurut Bu Aim, kira-kira kalau misalnya untuk biar produknya lebih bervariasi, mungkin ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Bu Aim agar nanti bisa memunculkan produk atau hasil karya yang berbeda. Kira-kira menurut Bu Aim itu bagaimana kalau rancangannya? Paling nanti kita komunikasikan dengan wali agar orang tua juga di rumah mendampingi untuk melanjutkan kegiatan yang di sekolah, terus dilanjutkan di rumah agar hasilnya itu lebih bagus lagi. Jadi nanti ada kolaborasi dengan wali ya untuk istilahnya menggambar dengan berbagai media yang ada di rumah ya. Oke, baik Bu Aim. Nah, terkait media yang di kegiatan inti satunya itu yang meniru huruf ya Bu Aim, yang kalau nggak salah kemarin itu di video itu menurut Bu Aim kira-kira itu sudah maksimal belum kalau yang di kegiatan satunya? Untuk meniru tulisan itu memang anak-anak itu memang bagi saya itu memang belum maksimal karena ada beberapa anak yang masih perlu pendampingan karena belum bisa meniru tulisan, meniru huruf. Memang ada, tapi ada sebagian yang sudah jadi menjadi tulisan kuno. Kemarin memang masih seperti itu dan kemarin memang saya itu mengelompokkannya itu memang campur ada yang ini yang sudah bisa dan ini yang belum bisa, memang dicampur. Enggak semuanya bisa biar anak yang belum bisa itu melihat yang sudah bisa kemarin. Berarti intinya Bu Aim ada tujuan untuk sebagai contoh ya. Iya. Anak yang sudah bisa ya, bisa menjadi contoh anak yang belum mampu meniru ya, seperti itu ya. Walaupun kemarin saya sudah mendemonstrasikan, sudah memberi contoh, tapi waktu itu memang namanya anak kan mungkin nggak konsentrasi, ada yang memperhatikan dan ada yang tidak. Jadi kalau menurut Bu Aim, langkah apakah itu sudah langkah yang tepat untuk menjadikan anak yang sudah mampu itu sebagai contoh, atau mungkin ada tindakan yang lain agar anak yang belum mampu mengenal huruf itu menjadi termotivasi? Memang sih anak yang belum bisa itu memang termotivasi dengan temannya, karena kita melihat itu sudah bisa, aku kok belum bisa, jadi dia punya semangat, dia Anissa sudah bisa, kenapa aku belum bisa. Jadi anak itu tetap
semangat aku harus bisa meniru huruf A. Ya, di samping saya juga mendampingi itu anak, tapi tetap dia termotivasi karena temannya. Terus kalau menurut Bu Ain terkait dengan media, apakah medianya sudah memenuhi untuk istilahnya biar nanti proses atau hasil karya dari guru-guru tersebut itu sudah maksimal belum? Kalau Penyediaan kemarin untuk medianya memang batu. Kenapa saya mengambil batu, hanya batu saja ya? Iya. Karena itu terkait dengan gunung meletus. Iya. Kemarin saya nggak mengambil tanah atau apa, memang iya. Tapi karena batu yang ada di kelas itu memang batu, geometri ada, tapi saya fokusnya ke batu. Iya. Karena temanya gunung meletus, jadi saya pakai batu. Bisa sih dengan yang lain, cuma karena berhubungan dengan tema, saya akhirnya ambil yang batu saja. Berarti kira-kira kalau dengan batu itu kan nanti hasilnya jadi sama ya. Kalau kira-kira kalau misalnya biar beda kan bagaimana Bu itu dengan media yang lain bisa apa enggak? Media Bisa. aspak yang lain itu biar Bisa nanti kan hasilnya- pakai biji geometri juga bisa. Kemarin juga ada yang biji geometri, tapi kemungkinan itu hanya satu anak. Oh, iya. Kemarin nih, satu anak yang pakai biji geometri. Ya, ini kan di sini untuk memunculkan istilahnya hasil karya yang berbeda gitu Iya, ya betul. agar memenuhi diferensiasinya ya. Oke Bu Aim, bagus sekali. Kalau menurut catatan saya sih sudah bagus, sudah menyawan. Nah terkait dengan KSE juga Bu Aim, itu kemarin anak-anak kan apa ya, terlihat sangat antusias ya Bu Aim. Betul. Iya. Terus itu juga ada nilai kerjasamanya Bu Aim. Kalau menurut Bu Aim di KSE itu sudah muncul di kegiatan pembelajaran Bu Aim apa saja Bu Aim? Yang KSE-nya yang muncul, yang kemarin menurut Bu Aim sudah muncul, sudah bagus di anak itu apa saja? Sebelum kita melakukan kegiatan di kelas, memang sebelumnya kita membuat kesepakatan kita membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak, misalkan selesai mainan, anak harus merapikan, selesai belajar, semuanya harus dirapikan. Itu memang sebelum itu memang kita membuat kesepakatan dengan guru. Terus terkait ini terkait dengan kesepakatan ya Bu Aim. Terus satunya lagi dengan budaya positif. Kalau menurut Bu Aim, apakah dengan penerapan budaya positif di kegiatan kemarin sudah ada apa belum Bu Aim? Untuk kemarin kegiatan ini sudah Bu. Sudah muncul. Kira-kira yang budaya positif yang mana yang Bu Aim? Misalkan waktu anak antri apa itu mau cuci tangan. Oh iya ada. itu Kemarin memang Bunda juga lihat. memang anak memang harus satu-satu, tidak boleh Nyerobot. Iya kita. salah satunya gitu. Terus habis bermain itu memang harus dirapikan, ya. Loker harus tertata rapi. Berkaitan dengan tanggung jawab ya Bu Aim Iya, ya. Berarti alhamdulillah sudah istilahnya kelihatan ya, sudah kelihatan. Disiplinnya di kelas TKA insya Allah sudah diterapkan. Ya, alhamdulillah kemarin Bunda juga sudah melihat prosesnya untuk budaya positif, budaya antri terutama ya Bu Ain ya. Itu terus Bunda juga lihat pas makan snack juga ya, itu juga anak-anak terkondisikan Bu Ain. Itu kalau menurut Bu Ain itu termasuk budaya positif yang mana itu Bu Ain? Itu yang emosional, anak bisa mengendalikan, tidak mengganggu temannya waktu makan, itu bisa termasuk ya. Jadi ini anteng maknya ya. Ya, alhamdulillah terlihat juga Bu kemarin di video Bu bagus sekali ya, alhamdulillah. Kalau menurut saya untuk topik yang kemarin memang luar biasa sih Bu, anak antusiasnya Masya Allah ya, karena itu digali dari apa namanya keinginan atau gagasan anak sendiri ya Bu Ani ya. Bu Ani sudah melibatkan pembelajaran anak dalam kegiatan pembelajaran secara langsung ya. Terus kira-kira Bu Aim dari pembelajaran tujuan yang kemarin, tujuan yang hendak dicapai baik dari strategi atau mungkin metodenya, kalau menurut Bu Aim itu sudah memenuhi atau sudah baik, yang sudah baik apa belum? Ada nggak yang perlu diperbaiki?
Kalau saya pribadi sih ya masih banyak tuh, masih banyak yang perlu diperbaiki. Contohnya, Kemarin memang saya itu kalau ke anak kan itu memang demonstrasi. Pertama itu kita melihat dengan tayangan video. Kita waktu sebelum itu kegiatan inti kita memang selalu mendemonstrasikan, memberikan contoh ke anak. Ya paling itu. Untuk pembiasaan kita memang sebelum itu memang pembiasaan sudah ya. Terus ketika menjadi contoh atau role modelnya dari anak pun sudah. Terus ada kira-kira ke depan ada nggak yang perlu diperbaiki Bu dari strateginya kayak gitu, misalnya mau menerapkan strategi yang lain atau bagaimana kira-kira untuk yang lain pembelajaran di topik selanjutnya, kira-kira Bu Aim mau menerapkan strategi apa lagi? Untuk strategi pembelajarannya saya pengen fokusnya itu di pembiasaan anak gitu. Pembiasaan anak sebisa mungkin disiplin waktu. Misalkan untuk pembiasaan itu memang anak dari awal memang saling ya, terus pembiasaan sholat duha itu memang harus dibiasakan, itu memang dan harus disiplin waktunya. Paling di pembiasaan sholat duha, bacaan doa, surat-suratan pendek itu memang kalau nggak dibiasakan anak nanti memang lupa semua. Berarti intinya nanti itu masuk ke pembiasaan yang larinya ke karakter ya Bu ya, karakter kedisiplinan ya. Iya, kedisiplinan. Karakter kedisiplinan itu berarti masuk ke budaya positifnya juga masuk ya Bu ya. Kira-kira kalau ada nggak pengembangan lain selain pembiasaan Bu yang ingin dikembangkan oleh Bu Aim terkait dengan budaya positif, pembelajaran budaya dan KSN-nya itu ada nggak pengembangan diri dari Bu Aim? Dari saya pribadi ya Bu, saya ingin yang jelas saya itu masih banyak kekurangan Bu. Sama Bu, saya juga masih banyak kekurangan, apalagi dalam hal pembelajaran anak di kelas, dalam menyediakan media itu memang kita harus kreatif. Iya, harus kreatif. Iya. Memunculkan kreativitas ya. Karena memang saya itu masih sangat kurang. Berarti intinya pengembangan dirinya mau memunculkan kreativitas ya Bu ya, agar pembelajaran anak itu nanti semakin bervariatif dan juga menumbuhkan kreativitas anak juga ya. Ketika gurunya kreatif kan paling tidak nanti anaknya kreatif senang, pasti senang itu. Tapi dari kreativitasnya ya oke. Mungkin itu saja Bu Aim, dari kesimpulan pembicaraan tadi banyak sekali yang bisa saya petik ya Bu. Kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini menurut Bu Aim apa Bu Aim terkait dengan pembelajaran kemana observasinya dan bincang-bincang hari ini apa Bu? Kesimpulan Bu Aim? Kesimpulan dari saya intinya saya tetap harus memberikan contoh kepada anak, memberikan contoh harus disiplin itu satu. Karena anak itu melihat gurunya, karena gurunya itu sebagai contoh anak-anaknya. Terus yang kedua saya memang harus menyiapkan pembelajaran kegiatan anak itu harus benar-benar menarik. Benar-benar menarik. Saya harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak belajar dari teman-teman yang lain, terutama guru-guru yang sudah mengikuti CGP itu luar biasa. Itu. Ya sama Bu, intinya kita kan ada kolaborasi ya Bu, nilai-nilai guru penggerak yang bisa kita imbaskan. Nanti kita bisa saling-saling ya Bu Aim ya, dalam artian biar untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Intinya kan di CGP kemarin kan ada pembelajaran yang membuat anak itu bahagia, keselamatan anak membuat bahagia dalam arti memerdekakan ya, agar anak bahagia, selamat kayak gitu, seperti yang jadi kalau menurut saya sih Bu Aim sudah menerapkan, tapi intinya kesimpulan hari ini banyak sekali yang bisa saya petik, termasuk kalau menurut Bu Aim tadi untuk kreativitas ya Bu Aim ya, memunculkan kreativitasnya dari diri Bu Aim sendiri dan juga dari anak didiknya ya.
Baik, terima kasih Bu Ain. Mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini banyak manfaatnya, dan ke depan untuk rencana tindak lanjutnya mudah-mudahan dari kedisiplinan ya Bu Ain ya. Kedisiplinan dan pembiasaan itu akan berlanjut terus ya Bu ya. Berlanjut terus, dan juga semakin kreativitas anak juga akan semakin bagus ke depannya khususnya ya. Seperti itu Bu Ain. Terima kasih sudah menyediakan waktu hari ini, dan mungkin dalam saya mengcoaching Bu Ain selaku coachingnya di supervisi akademik ini, tentunya banyak sekali kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan ya di hati Bu Ain. Bu Nur minta maaf dan terima kasih ilmunya kemarin dari Bu Ain. Mudah-mudahan saya juga bisa banyak mengambil pelajaran dari kegiatan pembelajaran kemarin dari Bu Ain. Seperti itu Bu Ain. Sama saya juga minta maaf Bu, karena belum maksimal. Sama Bu, kita harus saling belajar ya Bu ya. Itu saja, terima kasih waktunya. Ke depan kita intinya tetap memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan, dan menciptakan kreativitas anak yang luar biasa. Seperti itu Bu Ain, silakan mau dilanjutkan untuk aktivitas Bu Ain, dan saya juga akan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.